Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Dalam sapaan Gembala hari ini, saya beri tema Jiwaku Memuliakan Tuhan. Tema ini seiring dengan pujian Maria dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa mengawali aktivitas kami dengan bersekutu denganmu, dan hati kami saat ini terbuka. Pikiran kami juga terbuka untuk merenungkan firman Tuhan, untuk mendapatkan bimbingan Tuhan. Biar sepanjang hidup ini jadilah kehendak-Mu. Pimpinlah, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami sepanjang persekutuan ini. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan baca pujian Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Ini cuplikan pujian Maria yang terkait dengan tema kita. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria menyanyikan lagu pujiannya karena telah melihat dan mengalami bahwa Allah bekerja dalam hidupnya. Oleh sebab itu ia berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya." Sungguh kidung ini menjadi sebuah kidung yang indah dari Maria. Meskipun awalnya Maria agak ragu-ragu. Seperti yang kita bisa lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Respon Maria itu terkait pernyataan malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Namun ia membiarkan rahmat Allah pada akhirnya bekerja dalam hidupnya, sehingga iman dan kepercayaannya semakin diteguhkan. Maria sempat berkata di akhir pembicaraan dengan malaikat Gabriel yang meyakinkan itu, "Jadilah kehendak Tuhan, sebab aku ini adalah hamba." Jadi iman dan kepercayaan Maria semakin teguh. Yesus yang dia lahirkan merupakan Mesias, penyelamat manusia. Dia sungguh-sungguh perempuan yang terberkati dan terpilih di antara semua perempuan di dunia ini. Bagi Maria, apa yang dialaminya bukanlah sebuah anugerah bagi dirinya sendiri. Melalui putra yang dikandungnya, seluruh dunia akan memperoleh kelimpahan anugerah ilahi. Yang menarik di sini, saudara, jiwanya yang ragu-ragu pada awal kini memuliakan Tuhan. Jiwa yang memuliakan Tuhan itu membuat Maria tersadar betul bahwa dalam dirinya ada seorang Mesias. Dan keraguan tak ada tempat lagi dalam diri Maria. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristiani, siapa yang tidak pernah mengalami keraguan dalam kehidupan beriman? Diri yang ragu, jiwa yang ragu muncul saat kita tak mampu lagi memperkirakan apa
yang akan terjadi di depan kita. Apakah keputusan kita akan mendatangkan hal buruk atau hal yang baik seperti yang kita harapkan? Salah satu contoh misalkan hal yang kecil soal hujan. Ini kita sebentar lagi mau merayakan Natal ya, baik malam Natal dan juga hari Natal. Malam Natal di hari Sabtu, hari Natal di hari Minggu gitu. Panitia Natal Majelis Jemaat di akhir tahun ini mulai memperkirakan sesuatu di depan. Kira-kira di malam Natal nanti atau pada hari Natal nanti hujan turun atau tidak? Kalau hujan turun, mudah-mudahan gerimis dikit-dikit lah, atau hujannya kecil. Tetapi melihat kenyataan 1 minggu ini, hujan angin terus begitu. Bahkan ada banjir di beberapa titik, ada pohon tumbang lagi gitu. Wah, kelihatannya malam Natal bakalan hujan nih, atau hari Natal. Nanti kalau hujan angin, apakah nanti ada anggota jemaat yang hadir atau simpatisan dalam perayaan malam Natal khususnya ya, karena malam mungkin akan lebih sulit kalau hujan, atau apalagi hujan angin yang cukup deras. Ya. Lalu antisipasi dilakukan oleh panitia Natal ataupun majelis jemaat. Tapi mulai ragu lagi ketika 1 hari sebelum malam Natal, hujan yang lebat, luar biasa anginnya, ada pohon tumbang lagi, banjir lagi di beberapa titik, mulai ragu-ragu. Karena kita tidak bisa lagi memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di depan kita. Itu baru soal hujan, saudara. Belum lagi soal pekerjaan. Bagi saudara yang masih belum mendapatkan pekerjaan, sampai kapan kira-kira saya akan seperti ini? Atau kapan kira-kira saya mendapatkan pekerjaan? Misalkan lagi ada saudara yang mau pindah rumah. Waduh, pindah kemana? Dan apa yang nanti terjadi kalau pindah rumah? Kemudian ada saudara juga Bapak Ibu yang sedang menantikan diagnosa dokter. Mudah-mudahan penyakitnya tidak parah, atau yang diprediksi dokter tidak terjadi, dan seterusnya. Belum lagi soal panggilan hidup. Ya, ada Bapak Ibu mungkin yang sekarang sedang merenungkan panggilan hidup untuk memasuki tahun ke depan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat kita ragu dalam hidup ini. Sikap Maria yang memuji Tuhan ini mau mengajak kita tersadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Bukan soal cita-cita kita sendiri. Bukan soal mendapatkan keinginan-keinginan kita sendiri. Hidup kita ini tempat Tuhan berkarya. Yesus Kristus memakai hidup kita sebagai tempat lahirnya, tempat hadirnya untuk mewujudkan karya cinta kasih Allah dalam kehidupan ini. Nah, saudara, melalui perenungan ini saya mengajak saudara semua, Bapak Ibu semua, untuk mengawali setiap pagi atau setiap hari sebelum aktivitas hidup kita. Kita berseru seperti Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan saat itu terjadi, tak ada lagi tempat bagi keraguan untuk menjalani kehidupan ini. Sebab kita tersadar, hari ini, pagi ini, aku bersama Sang Mesias.
Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur merenungkan firman-Mu pagi ini. Apapun yang akan terjadi di depan, kami sudah prediksi dan pertimbangkan. Pertimbangan-pertimbangan kami bisa saja betul, bisa saja juga meleset jauh dari apa yang kami harapkan. Kami tidak ragu untuk melangkah hari ini, apapun yang terjadi di depan kami, karena Engkau ada bersama kami, ya Tuhan. Pujian Maria membuat kami kuat dan tersadar bahwa hidup kami bukanlah hidup kami sendiri, tetapi tempat lahir dan tempat hadir Sang Mesias. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Jangan biarkan dalam hati dan pikiran kami ada keraguan. Kami berserah dalam setiap langkah kerja. Kami berserah dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berserah dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati saudara.